untuk bersama-sama mengemban daripada ketetapan MPR. Gitu. MPRS waktu itu, masih MPRS itu, karena belum pemilihan umum, untuk menyelesaikan ini penyelesaian partai politik, untuk memungkinkan siapa yang ikut pemilihan umum. Sehingga saya tawarkan 9 partai sama Sekber Golkar pada waktu saya tawarkan silahkan gitu, untuk mengungkapkan pendapat, karena ini tanggung jawab kita semuanya, tidak hanya saya, tapi juga partai politik daripada lainnya. Kemudian daripada masing-masing yang menyarankan ya supaya cepat, saya kira lebih baik sudah dipusatkan saja kepada Nasakom, pemikiran Bung Karno, tapi komnya diganti sos, Nasasos itu. Ya, tidak bisa menerima seluruhnya itu. Kemudian lantas sekarang 2 partai, lantas sekarang dasarnya apa? Itu. 1 partai dasarnya apa? Tidak bisa menjawab. Akhirnya sudah semua yang berikan, tinggal saya sekarang wakili daripada Angkatan Senjata Republik Indonesia. Itu. Saya kemukakan, ya, sekarang sebelum kita menentukan berapa partai yang akan kita bangun tersebut, tentunya kita harus juga menentukan kriterianya, dasar-dasarnya. Kita kembali, gitu. Sekarang mana Orde Baru? Keinginan daripada Orde Baru itu ada untuk melaksanakan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini tekad kita. Ini semuanya menerima atau tidak? Gitu. Menerima. Oke, kita pegang teguh, lalu itu semua menerima, semua ingin melaksanakan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Yang kedua sekarang Pancasila, yang kita laksanakan kemurniannya. Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini dengan sendirinya harus kita terima sebagai ideologi bangsa kita juga. Yang berarti bukan sebagai pandangan hidup dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan masyarakat. Gitu. Konsekuensinya kan begitu. Ya, semua terima. Oke, gitu. Kalau kemudian dengan demikian kita terima Pancasila dasar negara, ideologi dan pandangan hidup kita untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur dan Pancasila. Kalau demikian, ini harus konsekuen. Konsekuensinya apa? Ideologi yang sudah anut itu harus ditinggalkan. Gitu. Kalau belum bisa meninggalkan, saya katakan sudah diparkir aja dulu. Gitu. Gitu. Sekarang kita ngalih kendaraan pada ideologi Pancasila. 1. Gitu. Nah, semua lantas menerima. Oke. Lewat menerima. Nah, sekarang dengan dasar daripada Pancasila itu kita dan juga menjadi pandangan hidup itu sesuai dengan Pancasila. Tentu kita harus menelaah sekarang cita-cita kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, berarti cita-cita kehidupan daripada manusia yang percaya kepada Tuhan. Mana kehidupan kita itu di mana? Atas dasar daripada fakta. Gitu. Kalau saya mengatakan bahasanya ilmu kasunyatan, kenyataannya itu gimana? Kehidupan kita. Saya mengatakan kita semuanya toh bisa membenarkan dan tidak akan membohongi. Kalau kita itu pertama hidup di alam purwa, ada di kandungan itu. Kan sama, 9 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua di alam madya, di dunia ini hanya sebentar, akhirnya akan meninggalkan, kita akan di akhir nanti. Kan kehidupan kita dulu. Dan berarti cita-cita hidup kita itu dengan sendirinya harus memperoleh kesejahteraan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat nanti. Sedangkan di akhirat apa? Bekal kita itu apa? Bekal kita kan amal. Gitu. Kedudukan tidak bisa kita bawa, harta benda tidak bisa bawa, istri yang cantik tidak bisa kita bawa, itu. Begitu pula daripada laki yang ganteng juga tidak bisa dibawa, itu. Terus hanya amal, itu. Amal berarti dalam rangka kita memenuhi kehidupan di dunia itu. Lah kehidupan di dunia di sampingnya dunia sama akhirat apa? Kebutuhan manusia di dunia ialah kebutuhan lahir dan batin, gitu. Spiritual dan material, gitu. Kan itu sebetulnya, gitu. Jadi demikian sekarang tinggal kita membuat program untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, lahir maupun juga batin. Jadi sekarang berlomba kita membuat program untuk mewujudkan kehidupan itu. Ya, semua diterima. Nah, kalau memang demikian, itu, terus jelasnya itu lahir batin. Tentu ada yang mau menonjolkan itu kebutuhan lahir aja, tapi jangan menimbulkan batinnya. Material spiritualnya tetap.
juga akan menonjolkan spiritualnya, jangan meninggalkan materinya. Gitu. Nah, semua diterima. Kalau sudah begitu, kan gampang. Dari 9 partai itu kan tinggal kelompok 2 saja, mana yang materi spiritual, mana spiritual material. Direnungkan benar. Karena masalahnya bukan ideologi, tapi program memenuhi daripada kehidupan kita di dunia ini. Nah, kemudian sekarang tinggal siapa yang akan spiritual material? Tentunya partai agama itu yang akan menonjolkan spiritual, tapi jangan meninggalkan material. Gitu. Tanya kita lihat bahasanya partai agama adalah partai Islam, yang macam-macam tadi itu ada NU, lantas Parti, lantas PSI dan sebagainya, itu kelompok dalam spiritual material. Nah sekarang yang kemudian nasionalis dalam material spiritual, saya tanyakan sekarang dari Katolik sama Kristen mau masuk mana? Gitu. Kalau mau masuk spiritual ya bersama-sama dengan